Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam permenungan tentang akhir zaman ini, alih-alih kita berefleksi tentang hidup sesudah mati, mungkin lebih bijaksana kalau kita merenung-renung tentang hidup sebelum mati. Pertanyaannya bukan apakah ada kehidupan setelah kematian, tetapi kita bertanya pada diri kita sendiri, apakah ada kehidupan sebelum kematian kita masing-masing? Apakah hidup kita sungguh berkualitas? Apakah hidup kita sungguh bermakna dan membahagiakan, sehingga kita benar-benar hidup sebelum kita mati? Mari kita bersama-sama merenungkan itu. Ada pitutur Jawa yang sangat mendalam dan sangat menyentuh inti Kristianitas. Pitutur itu berbunyi seperti ini. Mungkin teman-teman dengan latar belakang Jawa sudah tahu. Mati sajroning urip, urip sajroning pati. Secara harafiah bisa diterjemahkan mati di dalam hidup dan hidup di dalam mati. Kurang lebih pitutur itu bermakna mati terhadap ego, terhadap cinta diri, terhadap kehendak diri, dan di situ kita justru mendapatkan hidup. Sesuatu yang sungguh menggambarkan inti Kristianitas, sesuatu yang dilakukan dan dihidupi oleh Yesus yang kita ikuti. Di dalam hidup Yesus kita melihat itu yang dia lakukan. Mati sajroning urip, urip sajroning pati. Dan setiap perayaan Ekaristi kita merenungkan hal yang sama. Yesus yang memberikan diri sehabis-habisnya. Inilah tubuhku, inilah darahku. Saya kira itu yang dimaksud mati sajroning urip, urip sajroning pati. Hidup yang bebas dari ego, dari cinta diri. Biji gandum yang mati menghasilkan banyak buah, biji gandum yang tidak mati tidak menghasilkan apapun. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, hidup yang berkualitas seperti itu. Hidup yang mati terhadap ego, menjadi men and women for others, menjadi biji gandum yang mati, hidup yang bebas dari ego. Tentunya sesuatu yang sangat sulit tanpa bantuan rahmat itu. Tetapi kita bisa melatih di dalam keseharian hidup kita. Mati sajroning urip itu bisa dilatih lewat hal-hal kecil dan sederhana. Saya ingin menutup renungan ini dengan sebuah cerita tentang Santo Fransiskus Assisi yang menggambarkan contoh mati sajroning urip di dalam hidup yang kesederhanaan hidupnya. Kita tahu konteks sosial Fransiskus Assisi itu di Italia yang waktu itu sangat miskin situasinya. Kerap kali atau berkali-kali Santo Fransiskus Assisi itu berjalan-jalan dan bertemu dengan orang miskin yang kedinginan. Dan ia memberikan jubahnya. Sehingga Fransiskus Assisi pulang ke rumah dengan telanjang karena jubahnya diberikan orang miskin. Setiap dia pulang ke rumah telanjang, dia meminta kepada pemimpin rumahnya meminta jubah yang baru di gudang. Dia mendapat jubah yang baru, ketemu lagi orang miskin, diberikan lagi orang miskin. Pulang telanjang lagi, demikian berkali-kali. Itulah Fransiskus Assisi. Sampai suatu kali pimpinan rumahnya, superiornya marah kepada Fransiskus Assisi karena berkali-kali diberi jubah dan diberikan kepada orang miskin.
Apa yang dibuat oleh Fransiskus Assisi ketika tahu pemimpin rumahnya marah, superiornya marah? Fransiskus Assisi membuatkan sup untuk pemimpin rumahnya karena mungkin tenggorokannya lalu menjadi tidak enak karena harus marah kepadanya. Teman-teman yang terkasih, apakah Fransiskus Assisi sebagai manusia tidak bergulat ketika dia akan memberikan jubahnya pada orang miskin? Saya kira sebagai manusia dia juga bergulat, diberikan atau tidak. Kalau diberikan saya dimarahi pembesar saya, tetapi akhirnya toh dia memberikan. Nah, teman-teman yang terkasih, saya kira inilah contoh mati sakjroning urip, atau dalam bahasa lain mati raga. Ya, mati raga itu apa? Saya mendefinisikan mati raga itu saya mengurangi kenyamanan diri saya demi kebaikan sesama saya. Itulah mati raga. Demi kebaikan alam, demi kebaikan sesuatu yang di luar diri saya mengurangi kenyamanan diri saya. Tentu itu tidak mudah, tetapi itu bisa dilatih. Dan dengan begitu, dengan melatih itu kita akan hidup semakin lepas dari ego. Dan itulah hidup yang berkualitas. Ketika kita lepas dari ego, itulah hidup yang bermutu. Itulah hidup yang membawa kepada kebahagiaan dan kepenuhan. Saya kira itulah makna mati sakjroning urip, urip sakjroning pati. Dan saya kira di masa Covid ini memakai masker bisa menjadi latihan keutamaan itu. Siapa sih di antara kita yang senang memakai masker? Saya sendiri yang nggak enak ngomong di sini pakai masker, pengap. Dan selalu embunnya ke kacamata saya, itu ya. Siapa? Kita semua tidak suka. Ya, tetapi ya itu kita coba lihat, jangan dilihat sebagai aturan, tapi kita lihat sebagai saya melatih diri untuk mati sakjroning urip dengan menjadi sedikit tidak nyaman supaya teman-temanku tidak tertular Covid. Dan ketika saya membuang masker saya menjadi melatih diri sedikit tidak nyaman memutus tali ini supaya ketika ini sampai ke laut nanti tidak menjadi jerat bagi ikan-ikan dan hewan-hewan laut. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, marilah mendekati masa Advent ini kita melatih keutamaan yang begitu dalam ditunjukkan dalam pitutur Jawa, pitutur leluhur kita, mungkin bukan leluhur saya tetapi leluhur teman-teman, yang begitu dalam mati sakjroning urip, urip sakjroning pati. Bukan hal-hal yang tinggi-tinggi tetapi lewat hal-hal sederhana yang kecil sehari-hari. Mari kita mohon rahmat itu